Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Filsafat Pendidikan yang beranggotakan Siska Kartikasari, Faris Al-Muhanna, dan Sriwini. Kami di sini akan membahas tentang pemikiran pendidikan Ivan Illich. Pemikiran pendidikan Ivan Illich. Yang pertama, biografi Ivan Illich. Yang kedua, pemikiran pendidikan Ivan Illich. Yang ketiga, kritik gagasan pendidikan Ivan Illich. Dan yang keempat, relevansi pemikiran pendidikan Ivan Illich dengan pendidikan Islam. Biografi Ivan Illich. Illich lahir di Wina, Austria pada September 1926. Ia sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dan tergolong sebagai anak yang taat pada ajaran gereja. Saat merenungkan keberadaannya sebagai anak yang harus mengikuti orang tuanya dan anak yang tak pernah belajar di sekolah tertentu, Illich menyebutkan bahwa ia sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama 4 tahun, yaitu di Dalmatia, Wina, dan Prancis, ataupun dimanapun orang tuanya berada. Baru di rumah kakeknya di Wina, ia bertempat tinggal selama kurang lebih tahun 1936. Saat masih anak-anak ini, perkembangan intelektual Illich bertambah bukan hanya karena belajar dari sejumlah guru privat yang mengajarkan berbagai bahasa dan dikuasainya kemudian. Membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi neneknya, melainkan juga dengan interaksinya dengan cendekiawan-cendekiawan yang penting menjadi sahabat orang tuanya. Illich dianggap terlalu muda untuk bersekolah, sehingga ia tidak segera dimasukkan ke sekolah meskipun sudah menunjukkan kecerdasan. Ivan Illich yang dilahirkan di Wina pada tahun 1926 adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial dengan ide-ide pembahasannya tentang sekolahan, sehingga dikelompokkan sebagai pemikir atau humanis radikal. Ia termasuk orang yang mempunyai kepribadian yang langka, kepribadian yang besar, kewawasan luas, dan daya cipta yang subur. Yang ketiga, kritik gagasan pendidikan Ivan Illich. Sebagai filosof dan kritikus sosial, Illich menulis sejumlah buku bertema kritik terhadap kultur modern yang membentang dalam berbagai isu, mulai pendidikan, pengobatan, pekerjaan, penggunaan energi, pembangunan, dan gender. Sekolah dalam pandangan Illich adalah lembaga pendidikan yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang sangat tidak egaliter lagi diskriminatif. Sekolah dianggap sebagai lembaga pendidikan dalam era industri telah menjadi sedemikian mekanistik namun memperkurus kemanusiaan. Penyelenggaraan pendidikan sekolah merupakan praksis yang tidak sebangun dengan pendidikan itu sendiri. Murid-murid sekolah kemudian mempunyai logika baru. Belajar dianggap sebagai hasil proses pembelajaran yang diadakan oleh sekolah. Semakin banyak pengajaran, maka semakin banyak hasilnya. Menambah materi, maka akan semakin mempermudah keberhasilan. Illich menggedor kesadaran masyarakat untuk segera melakukan revolusi budaya, yakni dengan menguji mitos-mitos yang ada dalam lembaga sosial secara radikal yang selama ini telah mapan dalam pandangan masyarakat. Pendidikan yang berguna adalah pendidikan yang menyadarkan setiap kritis terhadap dunia dan kemudian mengarahkan perubahannya. Dalam menghadapi dunia, pendidikan diarahkan tidak hanya pada kemampuan retorika yang bersifat verbal, akan tetapi juga mengarah kepada pendidikan kelakuan yang bertumpu pada kemampuan profesional. Untuk memiliki kemampuan itu, tentunya harus dirangsang setiap kritis terhadap kenyataan-kenyataannya di sekelilingnya dan berbekal dengan kritis itu melalui debat dan diskusi. Yang keempat, yaitu relevansi gagasan pendidikan Ivan Illich. Pendidikan di Indonesia saat ini hampir sama dengan gambaran yang kondisi lahirnya gagasan Illich saat itu, karena pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan yang akan diinginkan. Untuk memahami ide gagasan Illich, kita harus berpikir sesuai dengan konteks zaman. Disadari atau tidak bahwa kondisi yang melatar belakangi gagasan Illich tidak mungkin
semuanya cocok dengan konteks kekinian di Indonesia. Artinya, kita harus memahami gagasan Illich harus fair. Tidak semua pemikiran Illich relevan konteks kekinian. Dalam pendidikan Illich menyampaikan semua pelajar berhak memiliki akses yang tidak harus memiliki surat izin. Intinya, para siswa diberikan kebebasan dalam mengakses apapun yang ingin diketahuinya melalui berbagai program teknologi yang dapat digunakan. Pada dasarnya, Illich tidak menganjurkan penghapusan sekolah, akan tetapi pembatasan peran sekolah sebagai institusi superior, kaku, otoriter, dan cenderung memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Guru menjadi agen pengawasan, meredamkan bagi martabat siswa. Sekolah menjadi lembaga mengembangkan bakat dan gairah untuk anak belajar.